Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa zajundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sholat Idul Fitri di lapangan yang terbuka, bukan di tempat yang tertutup, karena Allah ingin memperlihatkan alam semesta. Allah ingin memperlihatkan langit. Allah ingin memperlihatkan semua ciptaannya yang ada di semesta raya ini, untuk menimbulkan rasa kehusukan, agar kita mampu memahami bahwa takbir, tahmid, dan tahlil yang kita ucapkan bukanlah hanya semesta diucapkan oleh segenap manusia di muka bumi, tetapi juga alam semesta seluruhnya bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Hari ini kalau kita tahu bahwa hari ini kita berada di sebuah titik yang namanya bumi. Dan kalau kita lihat ke angkasa, bukan hanya ada satu matahari, dalam satu galaksi ada 100 miliar matahari. Apabila kita mampu menembus dengan kecepatan 100.000 tahun cahaya, maka kita baru keluar dari galaksi Bima Sakti. Dan apabila kita mampu menembus lagi, maka masih ada galaksi yang jumlahnya triliunan tidak terhingga. Hingga dengan kita berada di lapangan terbuka, bahwa kita tahu bumi hanyalah sebuah titik debu. Kita hanyalah sebuah noktah lebih kecil dari debu. Maka dengan ucapan itulah kita bertakbir. Dengan ucapan itulah kita bertahmid dan bertahlil. Bukan hanya sekedar budaya pengucapan takbir, tahmid, dan tahlil, tapi sebuah kesadaran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta raya, pemilik jagat raya, di mana seluruhnya langit bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya lah kita merundukkan kepala, sepatutnya lah air mata kita menetes, merasakan betapa kerdil dan kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika ucapan takbir, pada saat itu manusia menyatu dengan alam semesta raya, maka merasa kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertakbir, hanya Allah lah yang patut diagungkan, hanya Allah lah yang patut dibesarkan. Jangankan diri kita, bumi kita hari ini menjadi kecil dengan ucapan takbir yang dikumandangkan oleh manusia dan alam semesta raya. Maka pada hari itu ajaran tauhid diajarkan bahwa tidak ada kekuasaan kebesaran kecuali hanya kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah esensi takbir yang diucapkan di lapangan terbuka, beratapkan langit yang tiada batas di atas langit sana. Ketika kita mengucapkan tahmid, selama ini kita memuji diri sendiri, memuji kelompok kita, membesarkan golongan kita, memuji dan meremehkan yang lain seolah manusia telah menjadi berhala. Maka hari ini, di hari yang fitrah ini, kita perbaiki semuanya, bahwa tiada yang berhak dipuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama ini kita komitmen mungkin pada diri sendiri. Egoisme kita hidup seolah kitalah menjadi yang terpenting dan terhebat. Kelompok kita seolah kelompok yang paling penting hingga kita menyerahkan segala-galanya kepada kelompok itu. Kita bela kelompok tersebut seolah lebih besar dan lebih penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita diminta berada di bawah langit, di bawah kekuasaan Allah yang di atasnya tiada apapun kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lagi komitmen hari ini kecuali hanya komitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah harapan. Mengapa manusia diminta bertakbir? Mengapa manusia diminta bertahmid dan bertahlil? Karena hari ini diajarkan bahwa tiada lagi kebesaran kecuali hanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lagi pujian diri kelompok golongan sirna binasa kecuali hanya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lagi komitmen hari ini, bahkan tiada komitmen hidup mati kecuali hanya komitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tiada lagi takbir, tahmid dan tahlil kecuali hanya untuk Allah, bukan takbir, tahmid, tahlil kepada manusia atau golongan yang selama ini tanpa sadar di bulan Ramadan ini kita agung-agungkan melebihi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kali ini puasa yang paling berat. Puasa kali ini puasa yang paling istimewa. Karena dua kejadian besar terjadi di hadapan kita, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Di dalam negeri kita berada pada situasi politik di mana seolah bangsa kita terbelah menjadi dua. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi ini, bangsa yang senantiasa diajarkan mengasihi sesama, seolah terbelah dua menjadi dua kelompok yang bahkan seolah tidak mau lagi kenal. Bahkan antar suami istri pun kadang-kadang terpecah karena situasi politik ini. Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam seolah terpecah menjadi dua. Pada saat itu fitnah, black campaign masuk ke handphone kita. Tanpa sadar mengotori pikiran kita justru ketika kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dengan takbir kita sucikan kembali, dengan tahmid kita luruskan kembali, dengan tahlil kita perbaiki komitmen kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah istimewa kepada bangsa kita berupa Idul Fitri ketika situasi politik yang sedang memanas. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan takbir ini semoga menyembuhkan luka-luka di hati kita, menyembuhkan luka-luka yang membekas di jiwa kita akibat situasi politik yang seolah merobek persatuan hati kita. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh rahmat dan barokah, Idul Fitri yang menyambung kembali jahitan bangsa Indonesia, bukan sekedar untuk umat Islam, tapi seluruh segenap bangsa Indonesia. Dan yang kedua, kita menyaksikan kekejaman Israel, bagaimana membombardir rumah sakit, bagaimana menghancurkan masjid, bagaimana membunuh anak-anak kecil dan bahkan wanita yang sedang hamil. Inilah puasa yang paling merobek hati kita. Inilah puasa yang paling menyedihkan hati kita. Inilah puasa yang paling tidak tertahankan, membuat air mata bercucuran dan dada bergemuruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi para syuhada, menjaga anak-anak yang masih hidup, dan memasukkan ke surga korban-korban para syuhada yang ditembak, terbunuh atau dibombardir oleh kaum Yahudi Israel di sana. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, puasa adalah pembebasan sekaligus peperangan, pembebasan nilai-nilai spiritualitas, dan memerangi belenggu nafsi, fisik, dan emosi. Manusia tercipta dari dua unsur. Unsur fisik yang senantiasa menarik ke bawah, ke arah tanah, sehingga mencintai apa-apa yang terbuat dari tanah. Harta, permata, semuanya adalah buatan-buatan tanah dan manusia tertarik ke bawahnya. Dan yang kedua adalah spiritualitas, di mana Allah meniupkan ruh agung, faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nilai-nilai kefitrahan, nilai-nilai spiritualitas, itulah yang harus dimerdekakan, itulah yang harus dibebaskan. Sehingga Idul Fitri adalah hari kemenangan spiritualitas. Apakah spiritualitas itu? Adalah nilai-nilai yang terikat di dalam jiwa manusia, sebuah anggukan universal, sebuah nilai-nilai mulia yang termaktub di dalam jiwa manusia, siapapun mereka, suku apapun mereka, bahkan apapun agama mereka, nilai-nilai itu hidup pada jiwa manusia, di mana manusia telah berjanji kepada Allah dalam perjanjian primordial, alastu birabbikum. Pada saat itulah manusia berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mengagungkan asma-Nya. Asma Allah adalah meliputi seluruh langit bumi. Di antara yang dibacakan tadi oleh imam dalam surat Al-Hasr tentang Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Dijelaskan Rahman, Rahim, mencipta, dan masih banyak lagi sifat-sifat kedamaian, keadilan, kebersamaan, persatuan, kasih sayang, maaf, memaafkan, rasa syukur, keagungan, dan semua itu sumbernya adalah wujud zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akibat jiwa yang telah terikat dalam perjanjian alastu birabbikum. Namun perjanjian itu kita lupakan. Namun perjanjian itu mungkin telah tertutupi oleh belenggu nafsu dunia, nafsu fisik dan nafsu emosi. Nafsu ingin dihargai, nafsu ingin dihormati, nafsu ingin dimuliakan, nafsu amarah, nafsu iri dengki seolah mewarnai Ramadan yang suci ini. Maka berbahagialah bagi siapa yang mampu memerangi nafsu-nafsu itu, mampu menjaga perasaan kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak mengeluarkan kata-kata yang meremehkan, dan tetap menjaga kesucian bulan suci Ramadan. Semoga Allah mengampuni bangsa Indonesia ini.
Semoga Allah memaafkan umat Islam yang melalui ujian hebat, melalui ujian berat di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Contoh pembebasan spiritualitas sesungguhnya dalam aplikasinya tergambar ketika pembebasan kota Mekah yang juga terjadi di bulan suci Ramadan, yang dikenal dengan peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW 10 tahun meninggalkan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW akhirnya kembali memenangi kota Mekah. Para sahabat-sahabat mungkin beberapa sudah memiliki amarah akibat peristiwa di mana banyak orang tua terbunuh, istri terbunuh, Hamzah terbunuh, dan banyak suhada terbunuh. Bayangkan, peristiwa tersebut cukup untuk membakar amarah dan melampiaskan dendam. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mampu sebaliknya. Ia mampu memerangi hawa nafsu amarah. Ia mampu memerangi hawa nafsu dendam. Ia mampu memerangi jiwa yang saat itu terbakar oleh amarah akibat dizalimi lebih dari 23 tahun. Ketika pasukan Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, justru pada saat musuh-musuhnya sedang ketakutan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai kaum Quraisy, bagimu aman apabila engkau memasuki rumah Abu Sofyan. Masuklah ke rumah Abu Sofyan, kau aman, atau memasuki masjid." Pada saat itu kaum kafir Quraisy yang sedang ketakutan, mereka tidak percaya bagaimana Nabi Muhammad SAW mampu memaafkan di tengah kemarahan. Inilah contoh nyata tentang arti pembebasan nafsu dan kemenangan fitrah. Fitrah kedamaian ditegakkan, fitrah persatuan ditegakkan, fitrah kasih sayang ditegakkan, amarah diruntuhkan. Inilah esensi memerangi hawa nafsu dan kemenangan fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan bagi saudara-saudara saya yang bekerja di Bank Indonesia, Anda telah memiliki budaya kerja, budaya-budaya mulia, termasuk integritas di dalamnya. Itu pun adalah fitrah. Itu adalah nilai-nilai yang bukan diajarkan semata oleh Gubernur BI, akan tetapi dia adalah nilai terdalam manusia yang berada dalam jiwa setiap manusia setelah manusia berjanji kepada Allah, alastu birabbikum. Melahirkan bukan hanya profesional prophet artinya adalah nabi, dan Muhammad SAW adalah contoh uswatun hasanah tentang arti kenabian. Inilah arti pembebasan, baik secara mikro berupa budaya kerja atau corporate culture, ataupun secara makro persatuan bangsa, kedamaian bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita bersyukur yang banyak bangsa kita telah lulus dari ujian yang amat berat, perpecahan. Alhamdulillah bangsa Indonesia tidak menjadi seperti Ukraina, tidak seperti menjadi Mesir atau Syria. Allah menjaga bangsa ini, Allah melindungi bangsa ini, agar kelak ini menjadi bangsa yang sangat besar. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang agung, dan kelak suatu saat semoga ketika Israel membombardir anak-anak kecil, mungkin di tahun 2030-2050, bangsa Indonesia yang mampu menyelamatkan anak-anak Palestina itu. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sidang sholat Idul Fitri, ketika peristiwa Futuh Mekah, para ulama memiliki penjelasan bahwa pada saat itulah turun sebuah surah yang dinamakan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.